duduk saudara. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan, untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu yang selalu mengalir, kasih-Mu yang selalu memenuhi hati kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia
Benar ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwasanya memuji dan menyembah-Mu itulah yang kami rindukan. Ada di dalam hadirat-Mu itulah kekuatan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau benar-benar merindukan kami untuk kami senantiasa dekat kepadamu. Dekaplah seluruh kehidupan kami. Dan biarlah kami merasakan ketenangan di dalam Engkau. Kiranya Tuhan berbicara pada saat ini. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Berbicaralah melalui firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus, Kau jamah kami. Dan dimanapun kami berada, dan ketika kami mendengarkan firman-Mu ini, kiranya Tuhan berbicara secara pribadi, lepas pribadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, ada satu kebahagiaan bila pada saat ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan saya yakin dan percaya kita masih di dalam lindungan Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita, Tuhan masih memberi kekuatan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada amin? Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Bapak Hari yang sudah memberi kesempatan untuk saya menyampaikan dan pengurus gereja di tempat ini. Dalam situasi seperti begini, kita masih tetap bisa beribadah. Memang kedekatan dengan kita dengan Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh segala sesuatu. Dan saya juga telah menikmati ibadah pada saat ini, setiap pujiannya, WL, singernya, pemain musiknya begitu semangat, dan saya yakin Bapak Ibu sudah diurapi Tuhan, dan kiranya Tuhan terus akan memakai kita semua dalam setiap kesempatan untuk kita senantiasa melayani Tuhan. Bapak Ibu, pada saat ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, judulnya terbanglah lebih tinggi. Terbanglah lebih tinggi. Ada satu kata-kata bijak yang mengatakan seperti begini, jangan kehilangan harapan, Anda tidak akan tahu apa yang terjadi di hari esok. Jadi jangan kehilangan harapan, Anda tidak akan tahu apa yang terjadi di hari esok. Mungkin hari ini kita merasakan tadi kita sudah melihat, dan hari ini kita juga sudah merasakan bagaimana hampir 1,5 tahun kita hidup di dalam masa pandemi COVID-19. Tentu tidak enak, apalagi ada PPKM, kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa dengan bebas, kita dipenuhi kemana-mana, dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Dan kalau kita melihat, waduh seperti kira-kira harapan atau masa depan ke depan itu bagaimana. Tapi memang kata-kata bijak ini kiranya menguatkan kita, jangan kehilangan harapan, karena Anda tidak akan tahu apa yang terjadi di hari esok. Mungkin kita sedang ada di dalam saat seperti begini, dan kita berpikir, waduh kira-kira ke depannya bagaimana. Tapi percayalah bahwasanya ketika kita punya Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, sungguh ada masa depan, dan harapan kita tidak akan hilang. Kita yakin dan percaya Tuhan masih mengontrol kehidupan kita, dan masih mengontrol masa depan kita. Tuhan masih menyertai kita, amin. Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Mungkin saat ini kita sedang merasa, waduh bagaimana ya usaha saya, atau ke depan saya juga sebagai hamba Tuhan juga sedang berpikir, aduh bagaimana ya, ini sudah hampir berapa kali sudah enggak ibadah, dan bagaimana keadaan jemaat, saya juga kadang-kadang juga berpikir ke depannya itu bagaimana. Tapi saya yakin dan percaya bahwasanya kita memang tidak akan tahu akan apa yang terjadi esok hari. Tapi yang kita tahu, pasti ada masa depan yang penuh harapan. Bagaimana kita tahu? Karena kita punya Tuhan yang memegang masa depan. Dan saya yakin firman Tuhan juga mengatakan bahwasanya Tuhan tidak merancangkan rancangan kecelakaan. Tidak. Mungkin saat ini kita sedang merasa, wah pandemi COVID-19 ini seperti membuat kita nggak bisa apa-apa, kita hancur, kita hidup dalam ketakutan. Tapi percayalah bahwasanya hari esok masih ada harapan. Hari esok Tuhan masih memegang kontrol. Hari esok pasti penuh harapan. Nah, bagaimana sekarang kita akan dapat yakin dan percaya, dan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk melewati masa-masa seperti ini. Nah, itu ada gambar burung Raja Wali.
Nah, saudara-saudara, burung Raja Wali ini terkenal dengan ketika dia terbang. Nah, dan ketika dia terbang, ketika dia melihat di depannya itu ada badai, maka yang dilakukan oleh burung Raja Wali, dia tidak balik. Tidak. Tapi ketika dia melihat di depannya itu ada badai, yang dilakukan burung Raja Wali itu, dia tetap terbang, ya. Tapi terbangnya itu terarah badai itu, tapi dia akan naik lebih tinggi lagi. Sampai kemudian badai itu ada di bawahnya. Dan ketika dia sudah sampai ke tinggi, sudah semuanya di langitnya sudah tenang, badainya ada di bawah. Nah, dia bisa menikmati. Nah, saudara-saudara, mari kita mencontoh burung Raja Wali. Mungkin ini adalah masa kita punya, pada saat ini kita menghadapi badai. Pandemi COVID-19 itu badai bagi usaha kita. Mungkin badai bagi usaha kita, atau badai bagi mungkin saudara-saudara yang mungkin sekolah, tidak bisa tatap muka seperti begitu. Dan kemudian kita juga sedang menapak kira-kira bagaimana ke depan. Ini seperti kita tidak, seperti dalam kegelapan, kita seperti ada di dalam badai yang gelap sekali. Tapi mari kita mencontoh burung Raja Wali ini. Situasi seperti ini itu semakin kita terbang tinggi, semakin kita menghadap ke atas, semakin kita berharap bahwasanya Tuhan masih akan menyertai kita. Tapi bagaimana kita dapat mencontoh burung Raja Wali untuk menjadi terbang tinggi? Nah, saudara bisa bayangkan kalau burung itu punya berapa sayap? 2 sayap kan? Kalau seandainya dia punya 1 sayap, apa yang terjadi? Ya, dia tidak bisa terbang dengan maksimal. Tapi kadang-kadang punya sayap 1 pun masih bisa terbang, tapi memang enggak maksimal. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seperti burung Raja Wali ketika menghadapi persoalan, menghadapi badai di dalam kehidupan kita, kita bisa terbang tinggi. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang 2 sayap yang akan memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Seperti nanti kita bisa terbang tinggi, seperti burung Raja Wali, kita dapat mengatasi persoalan ini. Kita bisa melewati badai ini. Kita bisa tetap bertahan dalam situasi apapun. 2 sayap itu bagaimana? Sama seperti burung, seekor burung. Kalau kita hanya berpegang pada 1 sayap ini, maka kita tidak akan maksimal. Tapi kalau 2 sayap ini kita bisa pelihara, saudara akan benar-benar mendapatkan satu kekuatan yang baru. Sayap yang pertama adalah, saudara-saudara, adalah seekor burung harus punya 2 sayap. Sayap yang pertama di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah saudara harus dan saya harus menjaga ibadah pribadi kita. Ibadah pribadi kita. Nah, mari kita buka di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Mungkin ayat yang cukup terkenal di dalam, mungkin sering kali kita dengar ya. Yesaya 40 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kan ada lagunya kan? Nah, ada lagunya seperti ini. Nah, saudara-saudara, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Ibadah pribadi itu adalah, pada waktu saudara melakukannya, saudara akan mendapatkan satu kekuatan yang baru. Mengapa kita ibadah pribadi itu menjadi sayap, satu sayap yang saudara harus jaga supaya sayap itu bisa mengembang, sayap itu tetap kuat, yang akhirnya bisa membawa saudara menjadi terbang tinggi. Dalam setiap menghadapi persoalan, saudara bisa mengatasi persoalan itu. Seorang hamba Tuhan dan penulis buku yang bernama John Trapp mengatakan seperti begini. Nah, ada 3 hal yang membina kehidupan hamba Tuhan atau orang Kristen. Yaitu maksudnya membaca Alkitab, berdoa, dan mendapat pencobaan. Saudara, bagi John Trapp, kita orang Kristen kalau mendapat percobaan bersyukurlah. Ya. Karena justru pencobaan itu malah justru menguji kita, menguatkan kita. Tapi kemudian dia katakan, jika kita melalaikan 2 hal yang pertama,
Artinya, jika kita melalaikan untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, nah, pasti akan kalah menghadapi yang ketiga, atau pencobaan. Nah, jadi karena pencobaan atau masalah tidak dapat kita hindarkan, itu realitas kehidupan. Saya beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan, kalau orang nggak punya masalah, nggak pernah menghadapi pencobaan, berarti orang itu ada di mana? Di kuburan, mati. Jadi tanda-tanda orang itu masih hidup, itu orang itu pasti dia punya masalah. Jadi kalau kita punya masalah, kita harus bersyukur. Karena berarti itu menunjukkan tanda-tanda kita masih hidup, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita bisa bertahan menghadapi pencobaan itu dan kita tidak kalah menghadapi pencobaan itu? Lakukan dua hal yang tadi. Baca Alkitab, komitmenlah setiap hari. Sudah bangun pagi, renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sabda dari Allah, kekuatan. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Roma, katakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Saudara, waktu merenungkan firman Tuhan, saudara sedang mendapatkan kekuatan daripada Allah. Amin. Dan kata kekuatan itu sebenarnya di dalam Roma itu diambil dari kata dinamos. Itu kemudian ada kata di Indonesia dinamit. Artinya gini, Injil atau firman Tuhan itu adalah kekuatan dinamit yang dapat menghancurkan keakuan kita, menghancurkan persoalan-persoalan yang kita hadapin. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita yang akan menguatkan kehidupan kita seperti dinamit. Nah, dan berdoa, waktu kita berdoa firman Tuhan katakan tadi, waktu kita menanti-nantikan Tuhan. Orang yang berdoa itu sedang menanti-nantikan Tuhan. Waktu orang kita berdoa itu, kita sedang memohon, kita sedang rindu Tuhan menjamah hidup kita. Kita sedang benar-benar duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita benar-benar merindukan Tuhan berbicara kepada kita. Dan ketika kita menanti-nantikan Tuhan, justru itulah kekuatan baru itu akan dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Saudara, jagalah ibadah pribadi. Itu adalah satu sayap kita yang saudara harus tetap rawat. Saya beberapa bulan ini, mungkin gara-gara pandemi COVID-19 ya, ada hobi kecil-kecil, yaitu pelihara burung. Dulu saya itu nggak suka gitu ya, akhirnya ada jemaat yang, oh ya sudah saya aja mau saya minta, saya beli juga gitu. Nah memang saya dikatakan, wah bagaimana setiap berapa hari pagi-pagi ngasih apa dimandikan ya, disemprot gitu. Pada semprot itu, nah, burung yang kita semprot itu kemudian mengebas-ngebaskan sayapnya seperti begitu. Katanya itu supaya sayapnya tidak ada kutuhnya gitu. Mungkin kita karena selama ini enggak mandikan hidup kita gitu sehingga banyak kutu-kutu masalah ya dalam hidup diri kita ya. Nah pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kutu-kutu masalah itu rontok. Nah ini saudara, praktekkan ini. Kemudian John Trapp juga katakan, saudara, melalaikan ibadah pribadi. Ini Warren Wiersbe. Katakan, melalaikan ibadah pribadi merupakan bahaya yang mengancam dan penyebab kehancuran orang Kristen. Ternyata ketika kita melalaikan ibadah pribadi, itu berakibat fatal di dalam kehidupan kita, saudara. Itulah yang banyak di antara orang-orang Kristen, banyak beberapa di antara orang-orang Kristen tidak mengalami kemenangan setiap hari di dalam hidupnya. Karena dia tidak memulai dengan ibadah pribadinya dengan Tuhan. Karena dia tidak memulai hidupnya pagi hari bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya sepanjang hari itu bersama dengan siapa? Ya, bersama dengan setan ya gitu ya. Mulailah bersama dengan Tuhan. Ketika kita memulai bersama dengan Tuhan, maka hari-hari itu Tuhan akan membuatkan sepanjang hari itu. Tuhan memberi kekuatan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan menemui Tuhan setiap pagi adalah bagian penting dalam kehidupan orang Kristen. Sekali lagi, menemui Tuhan setiap pagi itu adalah bagian paling penting. Amin. Paling penting. Paling penting, saudara. Daripada saudara
pagi-pagi ya maaf, menemui yang lain, marah. Ya, ibu-ibu pagi-pagi sudah ada anaknya marah-marah, bangun, gitu ya. Nah, daripada dimulai dengan itu, lebih baik menemui Tuhan dulu setiap pagi. Jadi bangunkan anak-anaknya sudah enak. Wah, pakai firman Tuhan, ya, pakai puji-pujian. Nah, saudara, jadi menemui Tuhan setiap pagi adalah bagian paling penting dalam kehidupan orang Kristen. Mengapa, saudara? Henry Martin mengatakan seperti begini, bangun terlambat merupakan kebodohan karena tidak menghargai waktu yang berharga. Aduh, saya nggak mau katakan amin apa enggak. Ini pergumulan, apalagi saat-saat seperti begini ya. Wah, saya juga bangunnya beberapa waktu ini mulai suka bangkong ya. Bangun sudah agak kesiangan. Nah, tapi paling tidak mengapa, mungkin Henry Martin mengatakan bangun terlambat merupakan kebodohan karena tidak menghargai waktu yang berharga. Saudara, kalau saudara melihat di dalam Keluaran pasal 16, itu diceritakan bagaimana orang Israel setiap pagi akan mendapatkan apa? Mana. Kalau dia terlambat, mana itu akan mencair, menguap. Makanya orang Israel itu harus pagi-pagi hari, subuh-subuh mengumpulkan mana. Karena kalau dia sudah keduluan sinar matahari, maka mana itu akan menguap. Dan makanya kemudian di dalam Ratapan 3:22 sampai 23 dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Dan saya yakin Henry Martin mengatakan kalau kita tidak bangun terlambat itu merupakan kebodohan. Karena kita akan kehilangan mana. Karena kita akan kehilangan berkat daripada Tuhan. Berkatnya segera mencair. Kasih karunia Tuhan dan rahmatnya itu ternyata ada tiap pagi. Kalau sudah kita melewatin, maka kita akan masih ada berkat, tapi berkat kemarin. Kalau nasi yang kemarin itu supaya enggak bisa dimakan pagi itu atau hari itu, nasinya yang kemarin diapakan? Dipanasi. Jangan sampai berkat-berkat kita itu berkat yang kemarin kita masih ada sekarang ini karena kita panasin. Nah, sudah rasanya beda, berkatnya rasanya beda, saudara. Nah, oleh karena itulah, mari kita kembangkan satu sayap ini, ibadah pribadi ini. Mari setiap pagi kita membangun hubungan dan menanti-nantikan Tuhan. Karena justru ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Sama seperti burung Raja Wali. Mungkin hari-hari yang sudah kita lalui membuat kita lelah, membuat kita letih. Kita mikir pandemi COVID-19 letih. Kita juga mikir persoalan-persoalan dalam hidup kita. Itu membuat kita lelah. Dan inilah waktunya kita membangun ibadah pribadi kita. Dan saya yakin kita akan mendapatkan kekuatan yang baru yang kita dapatkan daripada Tuhan. Persoalan pandemi COVID-19 ini tidak membuat kita lelah, tapi kita bisa membuat kita menjadi terbang tinggi. Dan kita akan melihat bahwasanya ketika kita terbang tinggi, di situ ada ketenangan. Saudara, belajarlah dari hari ini. Jaga ibadah kita, ibadah pribadi kita. Kalau kita tidak membangun bagaimana komitmen untuk kita membaca Alkitab, komitmen untuk berdoa, saudara, pada waktu uji ada menghadapi pencobaan, saudara akan kalah. Sayap yang kedua adalah sayap pelayanan. Bersyukur Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pelayanan. Main musik, bersyukur. Masih muda-muda sudah mendapatkan, wah yang dua ini muda, masih mendapatkan pelayanan. Saya selalu mengatakan kepada yang melayani di gereja kami, kalau sudah diberi kesempatan melayani, pegang itu, pertahankan itu. Dan kalau satu saat saya ngomong, coba saya ganti ya, ngomong ke saya masih tetap di sini Pak. Gitu. Wah. Walaupun ada persoalan, gesekan, justru gesekan itu dalam pelayanan itu semakin mempertajam dalam pelayanan kita. Jangan takut.
Kalau nggak ada gesekan itu, saudara wis semediada. Ya, ke tempat yang sunyi sendirian saja. Selama kita masih ada dalam komunitas pasti ada gesekan. Tapi justru gesekan itu makin mempertajam kita, mempertajam pelayanan. Kalau di dalam pelayanan itu ada gesekan, saya yakin gesekan yang paling luar biasa itu gesekan dengan siapa? Gembala sidang. Wah, sudah nggak apa-apa. Nggak apa, jangan ngambek. Tapi memang gesekan itulah diperlukan untuk semakin mempertajam pelayanan kita. Nah, sayap yang kedua itu yang harus kita kembangkan supaya kita bisa terbang lebih tinggi adalah pelayanan. Pelayanan dapat memelihara kehidupan rohani kita. Bersyukur kita dapat memiliki pelayanan karena apa? Justru ketika kita melayani, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sebenarnya selain kita menjadi berkat bagi orang lain, berkat yang terbaik, berkat yang sangat berguna dalam hidup kita adalah rohani kita, iman kita bisa terpelihara. Jadi sebenarnya waktu kita melayani Tuhan itu berkatnya double. Selain kita memberkati orang lain, sebenarnya memberkati kerohanian kita diri sendiri. Ya kan? Pada waktu kita melayani itu, saudara, mood kita, waktu kita, orang tidak tahu, mungkin orang tidak tahu ketika saya atau hamba Tuhan yang di sini sedang berkhotbah dengan penuh semangat, sebenarnya tidak tahu kalau kita sedang menghadapi persoalan yang cukup berat. Tapi kita menyampaikan satu keyakinan dan sebenarnya ketika kita menyampaikan itu, sebenarnya pada waktu kita menyampaikan, kita mempelajarinya, kita sedang mempersiapkan, kita lebih dulu diberkati, dikuatkan. Jadi pelayanan rohani dapat memelihara kehidupan rohani kita, saudara-saudara. Jadi bersyukur. Nah selanjutnya, pelayanan itu dapat membangkitkan sifat-sifat yang paling baik. Jadi jangan nunggu gini, Pak saya mau melayani, saya nunggu. Kalau saya sudah kudus dan suci, saya pastikan sampai seumur hidup kita, saudara masih belum kudus dan suci, dan saudara tidak akan masuk dalam pelayanan. Nah, saudara, Tuhan menerima kita apa adanya. Yang penting kita mau berubah dan bertobat. Nah, selanjutnya nanti Tuhan akan memperlengkapi kita, menyempurnakan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, talenta, karunia. Nah justru ketika kita pelayanan kita dapat membangkitkan sifat-sifat yang paling baik. Coba kita buka di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat ke-5. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5 saya akan bacakan. Nah, demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikan tugas pelayananmu itu, lakukan dengan tuntas pelayananmu. Dan pada waktu kita melakukan pelayanan kita, apa yang terjadi? Sifat-sifat yang paling baik itu muncul. Sifat-sifat yang paling baik, saudara, penguasaan diri saudara juga akan terkontrol. Saudara juga akan bisa berlatih sabar. Amin. Sudah melayani, sudah dengan sungguh-sungguh, dikritik saja. Wow. Tapi saudara kalau tetap bertahan, saudara kesabaran kita juga akan bertumbuh. Ada amin? Saudara bisa belajar menguasai diri. Kan kalau melayani itu, kalau melakukan hal-hal yang kayaknya sedikit salah itu, aku tadi nyampaikan gini, nyampaikan di anak sekolah minggu kayak gini, kok aku mau melakukan. Nah kita kan seperti kemudian, jangan, penguasaan diri itu akhirnya ada di dalam diri kita, saudara-saudara. Jadi akan membangkitkan, pelayanan itu akan membangkitkan sifat-sifat yang paling baik. Dan juga saudara belajar menderita. Jangan hanya mendapatkan pinginnya berkat-berkat Tuhan. Orang pikir mengiring Tuhan itu enak semua ya, puji Tuhan kalau kita enak. Tapi sebenarnya saudara harus belajar juga mengalami bagaimana saudara juga mengalami penderitaan sama seperti Kristus. Memikul salib. Nah, tapi saya nggak akan khotbah dengan spesifik hal itu. Tapi paling tidak saudara, itu akan membangkitkan sifat-sifat yang paling baik. Ya, buah roh itu akan muncul di dalam hidup saya dan saudara. Penulis Warren Wiersbe juga mengatakan seperti begini.
Setiap panggilan pelayanan rohani adalah panggilan agung dari Tuhan. Amin. Setiap panggilan pelayanan rohani adalah panggilan agung dari Tuhan. Ya Pak, saya kan gak bisa main musik. Saya gak bisa khotbah, gak bisa ngajar guru sekolah minggu. Saya pernah katakan pada jemaat saya, ngepel gereja itu juga adalah panggilan pelayanan rohani. Dan itu juga agung, mulia. Amin. Mengunjungi jemaat yang sakit, mendoakan, memberi bantuan bagi mereka yang kekurangan. Kalau kita terpanggil untuk itu, kita terdorong untuk itu, kita punya kerinduan untuk itu sudah pelayanan dan itu sudah merupakan panggilan agung. Jadi kalau kita sudah melayani, bersyukurlah karena kita sedang menanggapi, meresponi panggilan agung daripada Tuhan. Saya senang seorang yang bernama Alexander White mengatakan seperti begini. Jangan sekali-kali berpikir untuk berhenti melayani. Malaikat-malaikat saja iri terhadap pelayanan Anda yang agung itu. Jangan sekali-kali berpikir untuk berhenti melayani. Jangan sekali-kali berhenti untuk berpikir berhenti berkhotbah, berhenti melayani jadi guru sekolah minggu, pemain musik. Malaikat saja itu iri dengan pelayanan seperti itu. Pelayanan yang sudah dipercayakan Tuhan Yesus kepada gerejanya, kepada kita. Amin. Itu sayap yang harus kita kembangkan. Dan pelayanan adalah panggilan suci yang akan menyelamatkan orang yang tidak suci. Ya. Pelayanan itu adalah panggilan suci karena yang memanggil Tuhan. Tetapi itu dapat menyelamatkan orang-orang yang tidak suci, orang-orang yang masih belum terselamatkan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang terlantar, dan orang-orang yang mungkin tidak punya harapan. Saudara-saudara, kembangkan dua sayap ini. Kalau kita kembangkan dua sayap ini, maka kehidupan kita akan bisa menjadi terbang lebih tinggi lagi. Saudara akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Orang dan saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, sebenarnya itu juga memberkati dalam hidup kita. Situasi seperti ini harusnya tidak membuat kita putus asa. Tapi situasi ini sebenarnya justru membuat kesempatan kita untuk lebih lagi menantikan Tuhan. Lebih lagi membangun jam-jam pribadi kita dengan Tuhan. Ibadah pribadi kita dengan Tuhan. Dan lebih lagi untuk kita bisa melayani. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati. Saya senang ada satu pujian yang teksnya itu mengatakan seperti begini. Hanya kepadanya ku kan berlari. Di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Dan kemudian, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala pencobaan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama dia, tiada yang mustahil bagi dia. Kalau saudara ingin melihat, tiada yang mustahil bagi kehidupan kita. Kalau kita ingin melihat bahwasanya kita dapat menghadapi setiap badai itu, maka kembangkan dua sayap ini. Saudara akan bisa seperti burung Raja Wali. Saudara bisa mengepakkan sayap ibadah pribadi saudara. Bisa mengepakkan sayap pelayanan saudara. Dan saudara akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari saya akan menutup ini. Apakah bisa lagu ini ya? Saya tadi lupa. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Haleluya. Haleluya, syukur.
Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi, amin, bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, percayalah, ketika kita benar-benar menjaga kehidupan kita, menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan ketika kita mempraktekkan dan melakukan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka pada saat itulah Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru untuk kita dapat melakukan apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Mari kita kembangkan dua sayap ini. Sama seperti burung raja wali ketika dia menghadapi persoalan-persoalan, dia menghadapi badai di depannya. Dia tidak balik, tetapi dia akan menjadi badai, itu akan membuat dia menjadi terbang tinggi. Saya yakin di dalam kehidupan kita, badai persoalan dalam kehidupan kita tidak membuat kita jatuh, tidak membuat kita menjadi rendah, tidak membuat kita menjadi tergeletak, tetapi badai di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang menantikan Tuhan. Justru itulah kesempatan kita untuk terbang tinggi dan mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Mari saya undang untuk kita yang ada di sini untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan refnya pujian ini dengan satu keyakinan bahwasanya apapun persoalan kita, kita bisa melewati karena kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala hal. Haleluya. Ku kan terbang tinggi, amin, bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi, oh, bukan terbang tinggi, amin, bagai raja wali atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, amin, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, kami yakin dan percaya ya Tuhan, kami membutuhkan kekuatan yang daripada Engkau ya Yesus. Dan kami yakin ketika kami benar-benar menanti-nantikan Engkau, dan ketika kami membangun hubungan pribadi kami dengan Tuhan, maka kami dapat kekuatan yang baru. Dan kami akan hidup, kami menjadi terbang lebih tinggi lagi. Setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak dapat membatasi kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami semuanya pada saat ini. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu di gereja GBI Hope pada saat ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap pengurus gereja. Situasi-situasi seperti ini ya Tuhan justru semakin menguatkan kami, justru semakin mendekatkan kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami akan melihat pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat akan terjadi. Dan kami yakin Tuhan akan melawat kami dimanapun kami berada, di rumah-rumah kami pun.
kuasa Roh Kudus dan kekuatan Allah akan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Langsung saya kepada pengumuman, bagi yang tidak mengikuti ibadah pagi ini bisa mengikuti ibadah melalui YouTube dan diinformasikan melalui grup WA. Dan mari kita senantiasa membangun misbah doa setiap pukul 8 malam seperti yang telah diumumkan melalui grup gereja. Ajak setiap anggota keluarga untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan doa malam hari Rabu sepertinya juga masih diliburkan dan kita menunggu pengumuman berikutnya. Dan mari kita berdoa buat persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang masih Kau percayakan pada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berkat keuangan yang Kau beri, ajar kami bijaksana untuk mengelolanya. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau ajar untuk memberikan persembahan pagi ini dengan hati yang sukacita. Segalanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Undang untuk bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu, kesempatan yang masih Kau beri. Hingga pagi ini kami boleh berhimpun dengan baik di tempat ini Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami terima dan boleh kami dengar Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, bila mana saat ini Tuhan Kau percayakan setiap kami Tuhan, sayap di mana kami boleh mengembangkan sayap itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh membangun hubungan secara khusus dengan-Mu Tuhan, hari lepas hari. Hingga kami mengenal Engkau Yesus, hingga kami mengerti jalan-jalan-Mu, dan kami boleh siap untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Makasih Bapa, kami percaya Tuhan buat setiap rancangan-Mu yang agung dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pelayanan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pelayanan yang Kau percaya oleh setiap kami. Kami percaya Tuhan hidup kami adalah hidup penyembahan, hidup yang melayani Tuhan di segala area aspek kehidupan kami. Anugerah bagi setiap kami boleh melayani Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Baik yang melayani di dalam gereja maupun di luar gereja. Itu satu kehormatan bagi kami. Boleh menjadi rekan sekerja-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami tulus Tuhan melayani Engkau Tuhan. Jadi saksi, jadi terang, jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Andi Tuhan. Berkati setiap jalan-jalannya Tuhan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Apapun setiap keputusan iman yang dibuatnya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati istri dan anak-anak beliau Tuhan. Kami minta Tuhan berkat-Mu atas gembala kami Pak Hari. Hati hamba, hati Bapa melekat di dalam hidupnya sepanjang kehidupannya Tuhan. Menjadi teladan dan berkat bagi semua orang.
memimpin setiap umat-Mu, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini menjadi serupa seperti gambaran Tuhan. Berkati juga istri dan anak beliau Tuhan. Berkati juga umat-Mu GP Hope dimanapun kami berada Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan di GP Hope, pakai hidup kami Tuhan, menjadi saluran kebenaran-Mu, saluran kasih-Mu Tuhan, menyatakan segala kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan pada mereka semua. Kami percaya Tuhan, Kau yang memimpin langkah hidup kami Tuhan. Roh Kudus yang memampukan setiap kami hidup dalam perkenanan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam kebenaran Tuhan selama-lamanya. Hingga pada waktunya hidup kami boleh menyenangkan Tuhan, berarti dan berbuah-buah lebat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia, belas kasih Tuhan tercurah atas Indonesia. Kami percaya buat rancangan-Mu atas Indonesia Tuhan. Kami minta Tuhan, hujani bangsa ini dengan hujan keselamatan, hujan pertobatan, hingga nama-Mu dimuliakan atas Indonesia. Kami berdiri bagi bangsa ini Tuhan, dan kami berdoa memberkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, dari yang tertinggi sampai yang terbawah Tuhan. Agar setiap kebijaksanaan, keputusannya Tuhan, yang senantiasa dibuat, keputusannya keputusan yang adil, benar, dan tepat buat kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami minta Tuhan, Kau berkarya atas Indonesia. Kami minta Tuhan, Kau landa bangsa ini dengan kasih Tuhan. Makasih Tuhan, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk menghidupi segala kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semua kebaikan itu, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.